Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Rahman, NPM 2023 14500 908. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Ramadhani Pratiwi dengan NPM 2023 14500 934. Perkenalkan, nama saya Adisti Diva Marani dengan nomor NPM 202314500953. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu ekosistem. Dari kalian sudah ada yang tahu belum apa itu ekosistem? Ekosistem ini merupakan suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup dan lingkungan fisik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Konsep ekosistem sebagai sistem pendukung kehidupan. Ada 4 komponen utama yang membentuk sistem pendukung kehidupan di bumi. Yang pertama ada atmosfer, yang kedua ada hidrosfer, yang ketiga ada geosfer, dan yang keempat ada biosfer. Unsur-unsur ekosistem. Yang pertama ada komponen biotik, yang kedua ada komponen abiotik. Komponen biotik merupakan kumpulan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik merupakan unsur makhluk tidak hidup seperti tanah, air, cahaya, dan juga udara. Interaksi antar komponen ekosistem ada 4. Yang pertama ada predasi, yang kedua ada kompetisi, yang ketiga ada alelopati, dan yang keempat ada simbiosis. Predasi merupakan suatu interaksi antara organisme yang memakan organisme lainnya seperti ular dengan tikus. Kompetisi. Kompetisi merupakan suatu interaksi antar organisme yang saling bersaing karena memiliki kesamaan kebutuhan hidup. Sedangkan ketersediaan kebutuhan hidup ini terbatas. Alelopati atau antibiosis merupakan hubungan antara organisme yang berbeda spesies yang salah satunya menghambat pertumbuhan dan kehidupan yang lain. Dan yang terakhir ada simbiosis. Simbiosis ini merupakan interaksi yang erat antara dua individu atau dua spesies yang berbeda jenis dan hidup saling berdampingan. Simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, simbiosis paratisisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan saling menguntungkan antar dua jenis organisme. Kedua, simbiosis komensalisme adalah hanya terdapat salah satu yang diuntungkan dari hubungan dua jenis organisme. Meski begitu, tidak ada yang dirugikan dalam simbiosis ini. Dan yang ketiga, simbiosis paratisisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Interaksi antar komponen ekosistem juga ada jaringan-jaringan makanan. Jaringan makanan, ada yang tahu gak sih itu apa? Jaringan makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Piramida ekologi. Piramida ekologi adalah diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik satu dan tingkat trofik lainnya berdasarkan jumlah biomasanya. Bentuk ekosistem juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekosistem darat. Yang kedua, ekosistem perairan. Yang ketiga, ekosistem buatan. Yang pertama, ekosistem darat. Ekosistem ini berlangsung di daratan dan berpengaruh dalam keadaan tanah, iklim, kelembapan, curah hujan, dan pancaran sinar matahari. Ekosistem darat alami yang kami temukan meliputi komponen abiotiknya ada tanah, kondisi keadaannya lembab dan subur, suhu 25 derajat Celcius, cahayanya lemah atau mendung, airnya jernih, anginnya semilir. Sedangkan komponen biotik ekosistem darat alami yang kami temukan meliputi jenis tumbuhan, ada pohon jati putih atau gamelina,
pohon rotan, pohon loa, pohon beringin, dan tumbuhan paku. Jenis hewannya meliputi burung, ulat, semut, kupu-kupu, dan laba-laba. Jenis pengurainya meliputi cacing tanah dan jamur. Yang kedua, ekosistem perairan. Ekosistem perairan dipengaruhi oleh pancaran sinar matahari, substrat, dan jumlah materi. 1. Ekosistem air tawar. Karakteristik ekosistem ini yaitu suhu di dalam airnya tidak beragam karena sinar matahari yang masuk terbatas dan dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Air di lingkungan ekosistem ini memiliki rasa air yang cenderung tawar. Hampir semua jenis hewan ada dan sudah beradaptasi di dalam ekosistem ini. Sedangkan jenis tumbuhan yang banyak ditemukan yaitu biasanya ganggang dan tumbuhan lainnya berupa tumbuhan biji. 2. Ekosistem sungai. Pada ekosistem sungai, suhu air tergantung pada garis lintang sungai dan ketinggian wilayahnya. Oksigen pada ekosistem air konstan dari aliran air dan gelombang. Karena sungai airnya jernih dan dingin, serta memiliki sedimen dan beberapa senyawa lainnya, sehingga hewan dan tumbuhan air dapat hidup di dalam ekosistem sungai. Ekosistem ini banyak dihuni oleh buaya, ular, ikan gurame, dan kura-kura. 3. Ekosistem esturasi. Esturasi merupakan nama lain dari muara. Muara adalah tempat bertemunya air sungai dengan air laut. Muara sering dibatasi dengan rawa garam atau lempengan lumpur intertidal. Cahaya matahari masih dapat masuk ke dalamnya. Kadar nutrisi di ekosistem ini dan tingkat produktivitasnya tinggi, serta makhluk perairan kecil banyak menghuni ekosistem esturasi. Contohnya fitoplankton, ganggang, rawa garam, cacing, ikan, kepiting, dan kerang. 4. Ekosistem air laut. Ekosistem air laut luasnya berada di kisaran 71% atau seluas 2/3 dari permukaan bumi. Fungsinya dapat dijadikan sebagai objek wisata, tempat penelitian, pengendali banjir, sumber pangan dan air minum, dan budidaya hasil laut seperti rumput laut, ikan, kerang mutiara, dan lain-lain. Suhu pada ekosistem ini di kisaran 250 derajat Celcius di wilayah laut tropik. Suhu tersebut dibatasi oleh termoklin atau adanya perbedaan suhu di atas dengan suhu yang berada di bawah laut. Yang ketiga, ekosistem buatan. Ekosistem ini diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, contohnya akuarium dan ladang. Kalian tahu nggak sih apa itu energi dan materi dalam ekosistem? Aliran energi adalah rangkaian dari suatu pemindahan energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya, yang dimulai dari sinar matahari lalu berpindah ke konsumen primer atau herbivora, lalu berpindah lagi ke konsumen tingkat tinggi atau karnivora, hingga sampai ke saproba. Selanjutnya, Ada tingkat trofik. Tingkat trofik dalam rantai makanan adalah posisi suatu organisme dalam aliran energi dari produsen hingga konsumen ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat trofik ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada organisme di level trofik yang lebih rendah, seperti produsen atau hewan herbivora, disebut sebagai konsumen primer dan memiliki
tingkat trofik yang lebih rendah. Organisme di level trofik yang lebih tinggi seperti hewan karnivora ataupun omnivora disebut sebagai konsumen sekunder ataupun tersier dan memiliki tingkat trofik yang lebih tinggi dari sebelumnya. Semakin tinggi tingkat trofik suatu organisme, maka semakin sedikit jumlah makhluk hidup yang ada di level tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena hanya sebagian kecil energi yang bisa dipindahkan dari level sebelumnya yang dapat digunakan oleh makhluk hidup di level tersebut. Oleh karena itu, konsumen di level trofik yang lebih tinggi memiliki peran dalam mengontrol jumlah populasi organisme di level yang paling rendah. Biasanya, di tingkat yang paling tinggi itu, hewan buasnya seperti elang, ataupun singa, dan sebagainya. Makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Nah guys, selanjutnya itu ada produsen. Produsen adalah aliran energi dalam suatu ekosistem, dimulai dari produsen ataupun tumbuhan. Produsen menggunakan energi matahari untuk melakukan fotosintesis dan mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Selanjutnya, hasil dari proses ini produsen memperoleh energi dan biomasa yang diperlukan untuk bertahan hidup dan tumbuh. Tingkat trofik produsen adalah tingkat trofik 1. Nah guys, selanjutnya itu ada konsumen. Konsumen dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu konsumen primer. Konsumen primer atau hewan herbivora adalah konsumen yang memakan tumbuhan ataupun produsen di tingkat trofik 1. Selanjutnya ada konsumen sekunder. Konsumen sekunder ini nggak hanya hewan karnivora, hewan omnivora juga termasuk sebagai konsumen sekunder. Konsumen sekunder ini biasanya yang memakan konsumen primer ataupun hewan herbivora di tingkat trofik kedua. Selanjutnya di kasta tertinggi yaitu ada konsumen tersier. Konsumen tersier ataupun hewan karnivora biasanya adalah konsumen yang memakan konsumen sekunder atau karnivora di tingkat trofik ketiga. Biasanya hewan konsumen tersier ini seperti elang, seperti buaya, singa, dan semacamnya. Adalah dekomposer. Peran penting organisme di dalam tanah adalah sebagai dekomposer atau pengurai. Organisme di dalam tanah dapat melakukan dekomposisi atau penguraian terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Misalnya daun-daun yang jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati. Dekomposer ini dapat dilakukan oleh bakteri, jamur, dan cacing. Nah guys, yang terakhir itu ada dekomposer. Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu dekomposer? Dekomposer adalah organisme yang membantu mengurai sisa-sisa organisme yang mati dan mengubahnya menjadi zat-zat anorganik yang bisa digunakan kembali oleh produsen. Biasanya dekomposer ini berupa hewan seperti cacing tanah dan zat-zat yang ada di dalam tanah lainnya. Berapa menit tuh gue? Nah, kira-kira beginilah rantai makanan ekosistem kebun dari YouTube Afif Risti. Yang pertama, produsennya itu ada padi, lalu dimakan oleh belalang. Lalu konsumen keduanya itu ada katak yang makan belalang. Konsumen ketiganya itu ada ular. Konsumen keempatnya ada burung elang. Lalu yang jadi dekomposer adalah jamur.